Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Situmi Kulsum dari Universitas Pancasakti semester 5 program studi pendidikan anak usia dini dengan nomor induk mahasiswa 86207191500012. Video saya kali ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Hajah Rizawati MSI. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Bahasa yang paling sering digunakan yaitu bahasa lisan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud pada seseorang dengan tatanan kata yang mudah dimengerti. Maka dari itu, untuk dapat menyampaikan maksud dengan jelas, penggunaan bahasa yang benar sangat penting. Dari manakah kemampuan bahasa pada manusia dimulai? Bahasa merupakan bagian dari perkembangan manusia yang tidak bisa dipisahkan sebagai alat komunikasi antar sesamanya. Perkembangan bahasa pada anak terjadi dari aktivitas mendengar, melihat, dan meniru orang dewasa di sekitar mereka. Bahasa digunakan untuk mengajarkan anak tentang sesuatu. Menurut Vygotsky, anak belajar bahasa berasal dari orang dewasa, kemudian diinternalisasikan sebagai alat berpikir dan alat kontrol. Perkembangan bahasa juga dinyatakan akan berkembang sesuai atau sejalan dengan perkembangan biologisnya. Chomsky mengatakan bahwa bahasa diperoleh secara kodrati dan berjalan terus-menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang. Artinya, perkembangan bahasa akan menyesuaikan dengan perkembangan tubuh atau biologis anak. Fungsi bahasa bagi anak. Yang pertama, bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sekitarnya. Kedua, sebagai alat pengembangan intelektual anak. Ketiga, sebagai alat untuk menunjukkan dan mengembangkan ekspresi anak. Dan yang keempat, sebagai alat untuk menyatakan keinginan anak. Fase-fase perkembangan bahasa anak usia dini. 1. Fase holofrase atau satu kata. Pada fase ini, anak mengungkapkan keinginannya dengan satu kata. Orang tua bisa memahami keinginan anak jika kata tersebut diucapkan dalam konteks tertentu. Pemahaman orang tua juga dilihat dari bahasa tubuh lainnya pada anak yang menyatakan keinginannya dengan kata tersebut. Misalnya, anak berkata susu sambil menunjuk botol susu yang di dekatnya. Hal itu berarti saya ingin minum susu. Kata pertama yang bisa disebutkan oleh anak adalah kata benda. Setelah itu barulah menyusul pemahaman dan penggunaan kata kerja. Yang kedua, fase lebih dari satu kata. Fase ini muncul pada usia sekitar 18 bulan. Pada fase ini, anak sudah bisa membuat kalimat dengan dua kata. Setelah penggunaan dua kata, lalu tiga kata, empat kata, dan seterusnya. Orang tua sudah bisa memulai melakukan komunikasi dan mengajak anak berinteraksi dengan cara tanya jawab. Anak sudah bisa menjawab dengan kalimat singkat atau bercerita dengan kata-kata yang dia tahu saja. Anak berusaha menyusun kalimat meskipun kata yang digunakan masih berantakan. Fase diferensiasi. Periode ini berlangsung pada usia 2,5 sampai dengan 5 tahun sebelum beranjak pada fase balita. Anak sudah bisa menyusun kalimat dengan perpaduan kata kerja dan kata benda. Anak juga mampu menyebut dirinya dengan kata saya. Anak mampu mengucapkan kata dalam bentuk jamak dan menggunakan awalan, akhiran. Anak bisa diajak berkomunikasi dengan lebih aktif dan lebih lancar. Anak juga bisa berinisiatif menggunakan kata-kata untuk bertanya, memberitahu, menjawab, dan menyerap kata baru dan menggunakannya dengan cepat. Indikator pencapaian perkembangan bahasa sesuai dengan tahapan perkembangan bahasa dapat dilihat pada tabel berikut.